Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Dr. Hajawi Naraswina, SEMM CPM. Yang terhormat kepada Kaprodi Studi Manajemen Dodi Tisma Amijaya, SEMM. Kepada yang terhormat dosen pembimbing Hangayomi Aji, AMD PAR SEMM, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ira Vidya Permatasari dengan NIM 41224231100354, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan praktek kerja lapangan atau magang yang dilaksanakan di UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang, Kabupaten Bandung, periode 02 Oktober 2024 sampai 02 Desember 2024. Dengan judul presentasi kali ini adalah analisis pelayanan pajak restoran di UPTD Wilayah 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Pada paparan ini akan saya sampaikan pada 4 bagian. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tugas dan tanggung jawab, yang ketiga ada kendala dan juga solusi, yang keempat ada rekomendasi dan kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang, yang dimana adalah pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan juga sektor internal. Pendapatan dari sektor internal berasal dari pajak, sedangkan sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Sebagaimana salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pungutan pajak ini dilakukan karena pajak merupakan sumber pendapatan yang konsisten untuk negara dan memegang peran penting dalam membangun di berbagai sektor. Tanpa pajak, pembangunan akan terhambat karena besarnya biaya yang diperlukan tidak dapat dibiayai hanya melalui pinjaman atau bantuan luar negeri. Mengingat begitu besarnya kontribusi pajak dalam sumber penerimaan negara, maka penting adanya kesadaran dan peran masyarakat untuk membayar pajak. Salah satunya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk membayar pajak. Jika tingkat kepatuhan rendah, maka potensi pajak dapat diperoleh akan terhambat, yang pada gilirannya dapat memperlambat pembangunan daerah. Di wilayah UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak 1 Soreang, penerimaan pajak restoran memiliki potensi yang cukup besar. Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata dan bertambahnya jumlah restoran di wilayah ini, pajak restoran diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan PAD. Namun pada kenyataannya masih sering ditemukan kendala dalam enggannya restoran yang tidak ingin menjadi wajib pajak restoran karena kurangnya kesadaran, faktor administrasi, maupun faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pelayanan pajak restoran di UPTD Wilayah 1 Soreang ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari Badan Pendapatan Daerah atau bisa disebut Bapenda dan juga UPTD atau bisa disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang. Di sini Bapenda Kabupaten Bandung dibentuk pada tahun 1965 sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pada saat itu Bapenda masih bernama Dinas Pendapatan Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah termasuk pajak, retribusi, dan lain-lainnya. Pada tahun 1970-an, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung mulai mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih modern dan efektif. Kemudian, pada tahun 1980-an, dinas ini mulai menggunakan teknologi komputer
untuk mengelola data pendapatan daerah. Pada tahun 1995, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung ini diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah atau bisa disebut dengan Bapenda Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995. Bapenda Kabupaten Bandung memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas, termasuk pengelolaan pendapatan daerah, pengawasan, dan juga penagihan. Kemudian, pada tahun 2000-an, Bapenda Kabupaten Bandung mulai mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih modern dan terintegrasi. Pada tahun 2010, Bapenda Kabupaten Bandung meluncurkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan UPTD atau bisa disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang ini dibentuk pada tahun 1995 sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pada saat itu, UPTD masih bernama Kantor Pelayanan Pajak dan bertanggung jawab atas pelayanan pajak di wilayah Kabupaten Bandung. Pada tahun 2011, Kantor Pelayanan Pajak Soreang diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pelayanan Pajak 1 Soreang. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011, UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang ini memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas, termasuk pelayanan pajak, pengawasan, dan penagihan. Pada tahun 2015, UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang ini meluncurkan sistem pelayanan pajak berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pelayanan pajak yang lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2020, UPTD ini juga meluncurkan layanan pajak secara online yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pelayanan pajak secara online. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab selama saya magang di perusahaan tersebut, yaitu selama melaksanakan kegiatan magang di Bapenda Kabupaten Bandung ini, praktikan ditempatkan di bagian pelayanan pajak, yaitu khususnya pada pelayanan pajak restoran di UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang yang memiliki fokus utama pada pelayanan kepada wajib pajak, pemungutan pajak daerah, serta pengelolaan administrasi pajak guna mendukung kelancaran penerimaan pajak dan pembangunan daerah. Bagian pelayanan pajak restoran menangani berbagai tugas, yaitu administrasi. Yang pertama ada pembuatan surat penugasan karyawan. Dalam konteks ini adalah pembuatan surat tugas karyawan untuk menugaskan karyawan ke lapangan untuk melaksanakan pemeriksaan lokasi, yaitu untuk memastikan bahwa restoran mematuhi peraturan perpajakan, mengawasi aktivitas operasional restoran, mengumpulkan data terkait restoran, serta memverifikasi keabsahan dokumen yang dimiliki oleh restoran. Yang kedua ada input surat berita acara atau bisa disingkat dengan BA, yaitu selama masa magang, praktikan melakukan observasi ke lapangan dengan mengunjungi beberapa restoran. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan data mengenai kepatuhan perpajakan para pemilik restoran. Kemudian, data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dan ditata dalam berita acara kunjungan. Yang ketiga ada pendataan wajib pajak restoran. Yang keempat ada penyusunan surat pemberitahuan pajak daerah atau bisa disebut dengan SPTPD restoran, serta koordinasi dengan Bapenda untuk menyerahkan SPTPD. Dalam proses pengisian data pada surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD ini, praktikan terlebih dahulu harus membuka data wajib pajak melalui situs IPAD. Kemudian data tersebut digunakan untuk melengkapi SPTPD yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.
Ada beberapa langkah pengisian data wajib pajak restoran pada SPTPD ini, yaitu praktikan membuka situs IPAD Kabupaten Bandung dengan alamat ipad.bandung.go.id menggunakan peramban Google Chrome. Yang kedua, setelah situs terbuka, pilih menu pendataan, kemudian rekam data self, kemudian ke rekam pajak restoran. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman untuk pendataan pajak restoran dengan metode self-assessment. Kemudian, praktikkan memasukkan nama wajib pajak atau nama restoran yang dicantumkan pada SPTPD. Setelah nama restoran muncul, klik tombol update untuk memperbarui data selanjutnya. Proses pengisian SPTPD dapat dilakukan dengan melengkapi informasi berikut seperti nomor SPTPD, nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD, nama wajib pajak atau nama pemilik pengelola dan nama usaha. Lalu ada alamat lengkap wajib pajak dan alamat usaha, keterangan, dan data pajak. Setelah surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD selesai diisi dengan lengkap, praktikan kemudian menyusun dokumen SPTPD tersebut dan memasukkannya ke dalam satu map khusus. Map yang telah disusun kemudian diserahkan langsung kepada bidang pajak 1 di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Selain itu juga, bagian ini melakukan input data realisasi pajak restoran. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, mengingat setiap hari selalu ada kegiatan penugasan keluar, sehingga input data selalu diperlukan. Selain dari kegiatan yang lain, praktikan juga diberikan tanggung jawab untuk menginput data realisasi pajak restoran di wilayah 1 Soreang untuk periode tahun 2024. Proses penginputan data ini dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebagai bagian dari tugas tersebut, praktikan terlebih dahulu menerima data mentah dari bagian administrasi pajak yang meliputi laporan pendapatan restoran dan rincian pajak yang harus dibayarkan. Setelah data diterima, praktikan memasukkannya ke dalam Microsoft Excel. Selama melaksanakan kegiatan magang, praktikan berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi selama praktikan magang yaitu kendala terhadap restoran yang enggan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru. Restoran yang tidak mau menjadi wajib pajak baru seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemilik restoran tentang kewajiban perpajakan. Sebab mereka merasa bahwa mendaftar sebagai wajib pajak akan menambah beban operasional usaha mereka. Selain itu, beberapa pemilik restoran juga memiliki persepsi negatif terhadap pajak, seperti anggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi usaha mereka. Pada kendala ini, kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang kepada restoran baru. Pemilik restoran seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang prosedur pendaftaran wajib pajak, manfaat menjadi wajib pajak, dan konsekuensi hukum jika tidak mendaftar. Lalu, kurangnya pengawasan terhadap restoran yang belum menjadi wajib pajak juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Pihak UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang harus memastikan bahwa proses pendaftaran wajib pajak berjalan dengan mudah, cepat, dan transparan. Menurut Ciptono tahun 2014, kualitas pelayanan yang baik meliputi keandalan, responsivitas, dan empati. Petugas pajak harus dilatih untuk memberikan penjelasan yang ramah dan jelas kepada pemilik restoran tentang manfaat menjadi wajib pajak serta legalitas usaha dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Salah satu langkah utama untuk mengatasi kendala ini adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak baru melalui sosialisasi dan edukasi.
Sosialisasi dan edukasi ini merupakan hal yang penting dilakukan oleh negara kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan atas penyuluhan pelayanan dan pengawasan. Secara optimal, sosialisasi perpajakan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan semakin banyaknya sosialisasi tentang perpajakan dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan sehingga terciptanya wajib pajak yang patuh. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan secara rutin untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pentingnya menjadi wajib pajak untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, penyediaan materi dan edukasi dalam bentuk prosedur, video, atau seminar dapat membantu wajib pajak memahami manfaat pajak dan konsekuensi hukum. Jika tidak mematuhi kewajiban tersebut, pemanfaatan media sosial dan platform digital juga dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap restoran yang belum terdaftar. Sebagai wajib pajak harus dilakukan secara konsisten, inspeksi rutin, dan dapat dilakukan untuk memastikan semua restoran mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, penegakan hukum yang tegas seperti pemberian sanksi administrasi atau denda itu dapat memberikan jerat kepada pelanggar tentang pentingnya mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat memberikan efek jerat kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Pemanfaatan teknologi juga menjadi solusi yang dapat mempermudah proses pendaftaran wajib pajak baru. UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang ini dapat mengembangkan aplikasi atau platform online yang memungkinkan pemilik restoran mendaftar sebagai wajib pajak tanpa harus datang ke kantor. Menurut Parasuraman et al. Tahun 1988, teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses administrasi. Maka, solusi yang bisa diambil dari kendala di atas adalah UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang bisa menerapkan restoran yang tidak mau menjadi wajib pajak baru dapat diatasi secara efektif. Edukasi yang komprehensif akan meningkatkan kesadaran pemilik restoran, sedangkan pelayanan yang berkualitas akan memberikan pengalaman positif kepada wajib pajak. Pengawasan juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Pada akhirnya, solusi ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah wajib pajak baru, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah yang berkelanjutan. Selama melaksanakan magang di Bapenda Kabupaten Pameng, manajemen pelayanan pajak pada bagian UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang sudah terbilang baik. Namun masih terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan ya, agar dapat menunjang kualitas pelayanan yang lebih efektif. Mengingat pentingnya kualitas pelayanan dalam meningkatkan kesadaran pemilik restoran atau rumah makan untuk menjadi wajib pajak, sebaiknya diberikan pengawasan dan lebih tegaskan lagi agar tidak ditemukan dalam surat berita acara bahwa restoran tersebut belum mau menjadi wajib pajak. Kemudian ada saran juga untuk tempat magang, yaitu UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang Kabupaten Bandung. Sebaiknya pada divisi yang menjadi tempat magang diberikan penjelasan mengenai proses magang dan wilayah penelitian yang dilakukan praktikan sehingga terjalin interaksi kerja yang produktif dan optimal di antara peserta dengan staf atau karyawan perusahaan. Pada saat melaksanakan praktik kerja lapangan, mahasiswa harus mengetahui deskripsi pekerjaannya agar pada saat jam kerja sudah berlangsung mahasiswa tidak menganggur dan lebih banyak bekerja. Dan mahasiswa selalu berinisiatif sendiri menanyakan kepada staf di kantor apa yang harus mahasiswa dapat kerjakan untuk membantu mengasah keterampilan mahasiswa dalam bekerja di dunia kerja yang nyata. Lalu
kampus dapat memperluas jaringan kerjasama dengan instansi atau perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Tujuannya agar mahasiswa bisa lebih mudah pada saat ingin melaksanakan praktik magang. Pada kesimpulan ini, dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan oleh praktikan di UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang, Kabupaten Bandung selama 2 bulan dan ditempatkan di bagian pelayanan perpajakan khususnya di pajak restoran, cukup memberikan praktikan banyak ilmu serta pengalaman baru mengenai pelayanan dan juga dunia kerja, terutama di instansi pemerintahan. Berdasarkan hasil praktik magang yang telah dilakukan di UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang ini dapat diperoleh kesimpulan. Yang pertama, dalam melakukan praktikan magang di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, khususnya di bagian UPTD Pelayanan Pajak Wilayah 1 Soreang, Kabupaten Bandung, praktikan menemui kendala pada restoran yang tidak mau mendaftarkan sebagai wajib pajak baru, sehingga mampu menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Setelah mengetahui dan memahami masalah-masalah yang ada, maka praktikan dapat memberikan masukan dari permasalahan tersebut seperti meningkatkan kesadaran wajib pajak baru, memberikan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas, juga memberikan edukasi dan sosialisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.